Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farizi. Saya di sini beserta rekan saya yaitu Revisa Putri akan menjelaskan materi tentang mari kita melaksanakan sholat. Di sini saya akan menjelaskan yaitu berbagai keutamaannya, yaitu tata cara kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat. Bahwa sholat memiliki beberapa keutamaan yang didasarkan dalam rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Yang selanjutnya adalah salat diwajibkan atas muslimah dan muslim yang diperintahkannya disampaikan oleh Allah secara langsung. Salat juga merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanyakan pada hari kiamat atau hari akhir ya. Salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah, yang salat dapat menghapuskan kesalahan dan memberikan kita ketenangan dan menghilangkan juga keburukan. Salat juga dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh yaitu orang yang khusyuk salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan dalam firman Allah yang terletak pada surah Al-Baqarah ya. Selanjutnya adalah tata cara kita melaksanakan sholat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tata cara melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu kita niat dulu dalam hati agar kita setelah melaksanakan sholatnya akan mendapatkan ibadah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan berwudu dulu, niat melaksanakan wudu. Setelah wudu kita berdoa menghadap kiblat dan baca niat wudu ya. Setelah kita berwudu, kita itu niat sholat. Niat sholat ada 5 yaitu saya jelaskan satu saja. Itu niat sholat subuh. Sholat subuh adalah usolli fardhu subuhi rakaataini mustaqibati adai lillahi ta'ala. Yaitu artinya aku niat melakukan sholat subuh berakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan melaksanakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan penanda masuknya seseorang pada waktu dan mengerjakan sholat. Takbiratul ihram merupakan rukun kauli atau rukun yang berupa baca ucapan yang dengan seseorang telah masuk dalam rangkaian sholat atau rangkaian ibadah dan diharamkan melakukan apapun yang membatalkannya. Saat takbiratul ihram diwajibkan untuk mengucap Allahu Akbar, itu sambil mengatakan Allahu Akbar. Untuk ihram untuk laki-laki dilakukan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Sedangkan takbiratul ihram untuk kaum wanita dilakukan dengan mengangkat kedua sejajar dengan dada. Yaitu selanjutnya kita membacakan doa iftitah. Doa iftitah yaitu setelah membaca takbiratul ihram ya, dilanjutkan dengan menyilang kedua tangan di dada. Maka dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah hanya dilakukan pada rakaat pertama saja, yaitu pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard Hanifah muslimu wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya maha besar Allah dengan sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, maha suci Allah dengan waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan kepadamu ya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semesta alam yang tidak ada sekutu baginya.
Dengan demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang muslim atau orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Oke, setelah itu adalah arti dari doa istiftah. Selanjutnya dalam membaca surat Al-Fatihah, yaitu setelah kita membaca doa iftitah, kita dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah yang termasuk dalam rukun sholat dan wajib hukumnya dalam untuk semua rakaat yang kita laksanakan, yaitu membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek yang kita hafal, yang kita ketahui dalam Al-Quran, seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, surah Al-Afaq, dan lain sebagainya. Yaitu setelah itu kita melaksanakan ruku. Setelah membaca surat pendek, dilanjutkan dengan melakukan gerakan ruku dengan tumanina, diiringi dengan bacaan ruku sebagai bacaan ruku, seperti subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sebanyak 3 kali. Artinya maha suci Tuhanku yang mengagungkan dan segala puji baginya. Itu selanjutnya setelah ruku dilanjutkan dengan gerakan iktidal dengan tumanina yang diiringi dengan membaca bacaan iktidal yang bacaannya itu Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi wa mil sitamin sain wa'du, yang artinya wahai Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apapun yang engkau kehendaki. Setelah itu setelah kita membaca itu, kita sujud pertama, yaitu setelah kita mengerjakan iktidal, kita melaksanakan sujud pertama dengan melakukan sujud pertama dengan tumanina dengan bacaan sujud, itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Selanjutnya kita itu duduk di antara 2 sujud, yaitu setelah sujud pertama maka kita lakukan dengan duduk di antara 2 sujud dengan posisi duduk tawaruk dengan membaca bacaan sebagai berikut: Rabbi firli warhamni warjiburni warfani wazubni wadini wafu'ani, yang artinya ya Allah, ampuni aku, kasihanilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku ya Allah, berikanlah rezeki padaku, berikanlah petunjuk padaku, dan berikan kesehatan kepadaku, dan ampunilah ya Allah aku ini. Selanjutnya sujud kedua, yaitu sujud kedua. Pada sujud kedua ini juga kita sama dengan doa sujud pertama, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sebanyak 3 kali. Yaitu tahiyat awal bisa dibaca untuk sholat zuhur, asyara, maghrib, dan isya. Tahiyat awal dibaca pada rakaat sholat kedua setelah sujud pertama. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ibadish shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir dibaca pada saat rakaat terakhir, kecuali pada sholat subuh yang hanya terdiri dari 2 rakaat. Maka langsung membaca tahiyat akhir ya. Tahiyat akhirnya berbunyi At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadish shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil ala innaka Hamidun Majid. Itu setelah kita membaca bacaan tahiyat akhir, kita setelah itu mengucap salam. Gerakan terakhir dalam sholat tahiyat
betul masjid telah mengucapkan salam 2 kali dengan menoleh arah kanan dan arah kiri, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan begitu tata cara dari kita laksanakan sholat ya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian bermanfaat bagi kalian semua dalam melaksanakan sholat, dan semangatlah terus dalam melaksanakan sholat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan itu tentang hikmah dan manfaat dari kita melaksanakan sholat. Yang pertama yaitu dapat mencerahkan wajah. Sebelum menjalankan sholat, kita diwajibkan untuk berwudu dulu ya. Secara lahir, wudu ini membersihkan wajah kita dari kotoran yang melekat. Orang yang menjalankan sholat dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh wajahnya akan cerah, bersinar ya, seperti itu. Yang kedua adalah menerangi hatinya. Orang yang menjalankan sholat, hatinya akan merasa lebih tenang. Kita hanya fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah menyehatkan badan. Di sini dengan menjalankan ibadah, kita akan membuat badan kita sehat, sebab ritual dan gerakan salat seperti halnya orang yang sedang berolahraga, melalui dari kepala hingga kaki semua kita gerakan. Selanjutnya yaitu keempat, itu menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Salat merupakan salah satu amal ibadah yang menolong kita kelak di akhirat nanti, yaitu dari neraka. Dalam sebuah hadis disebutkan amal ibadah pertama yang ditanyakan oleh Allah SWT adalah sholat kita. Bagaimana kita melaksanakan sholat itu di dunia ini ya, apakah kita melaksanakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh atau tidak. Itu selanjutnya yang kelima, yaitu menjadi sebab turunnya rahmat. Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada hambanya yang melaksanakan perintahnya dan menjalankan sholatnya. Dan keenam juga selanjutnya adalah kunci membuka pintu langit atau pintu surga ya. Orang yang rajin menjalankan salat dan terus berdoa, insya Allah akan dibukakan pintu langit atau pintu surga untuknya. Dalam artian dengan doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketujuh yaitu dapat memberikan timbangan. Salat adalah barometer keimanan seorang. Barang siapa akan melaksanakan sholat 5 waktu, maka kelak akan memperoleh pahala yang sempurna, tempat keridhaan Allah, yaitu menjadi takdir dari siksa neraka. Barang siapa menjalankan salat 5 waktu, maka salatnya akan menjadi cahaya, hujah dan penyelamat baginya. Pada hari kiamat, barang siapa yang tidak ada dapat memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat itulah bersama Fir'aun, Karun dan Hamma. Hadis riwayat Ibnu Nasir. Demikian banyaknya hikmah sholat yang bisa kita ambil, bisa kita ancaman bagi mereka yang lalai melakukan sholat. Semoga kita diberikan sikap istiqomah menjalankan sholat kita. Semoga yang menonton ini akan jadi rajin sholatnya, dan bagaimana beberapa yang saya jelaskan tadi semoga bisa dipahami dan dimengerti. Selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya itulah episode. Terima kasih. Baiklah, saya Repisa Putri akan melanjutkan materi dari Parizi. Materi yang selanjutnya adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Ini terbagi menjadi 2, yaitu kebajikan terhadap sesama dan menghindarkan kita dari akhlak tercela. Nah, yang pertama, kebajikan terhadap sesama itu terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu adalah melatih kekompakan. Salat fardu lebih baik dikerjakan secara berjamaah karena lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Nah, pada saat sholat berjamaah akan terlihat kompak.
Seorang imam sebelum memulai sholat selalu memperhatikan kesiapan makmumnya. Saf-saf harus disusun secara rapi, lurus, dan rapat di antara para makmum. Nah, selanjutnya imam memulai sholat dan diikuti oleh makmumnya hingga selesai. Nah, gerakan sholat imam dan makmum selalu kompak. Kekompakan sholat tersebut dapat dijadikan teladan, misalnya kekompakan dalam kerja bakti membersihkan sekolah. Nah, ketika waktu kerja bakti itu tiba, maka tak seorang pun yang duduk santai, mengobrol, dan berdiam diri. Nah, tidak boleh ada yang sebagian anak bekerja bakti, tetapi sebagian lagi bermalas-malasan. Nah, semuanya itu harus saling bahu-membahu agar tugas kerja bakti selesai dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu mematuhi perintah ketua kelompok. Nah, dalam sholat berjamaah, imam selalu diikuti oleh makmumnya. Takbir, ruku, sujud, tasyahud, dan gerakan imam lainnya selalu dipatuhi makmumnya. Sepanjang sholat, itu imam benar, maka harus diikuti oleh makmumnya. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imamnya. Nah, pelaksanaan sholat berjamaah dapat dijadikan teladan. Misalnya, imam sholat sama dengan ketua kelompok. Perilaku ketua kelompok harus benar dan baik agar dapat diikuti oleh anggotanya. Kemudian, anggota kelompok harus patuh kepada ketuanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tidak marah bila dinasehati. Nah, imam sholat harus mau diberitahu kesalahannya. Makmum sholat juga harus mau dan berani memberitahukan kesalahan imamnya. Nah, ketika gerakan imam salah, makmum berucap subhanallah. Nah, ketika bacaan imam salah atau lupa, makmum juga harus membetulkannya. Semua tindakan imam dan makmum tersebut hanya untuk kebenaran dan diikhlaskan karena Allah semata. Begitu pula ketika bekerja atau bermain bersama teman. Kita tidak boleh gampang marah dan harus saling menasehati. Semua itu dilakukan untuk kebenaran dan karena Allah semata. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu suka mengirimkan salam dan juga mendoakan teman. Nah, setiap sholat selalu diakhiri dengan ucapan salam. Salam adalah ucapan untuk keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan bagi orang lain. Nah, dengan demikian sholat mengajarkan kita untuk saling memberikan salam sesama teman. Nah, apalagi salam juga bisa bermanfaat untuk mendoakan teman. Dengan saling memberikan salam, artinya itu mendoakan, kita akan bertambah akrab dengan teman kita ataupun orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah yang kelima, menepati janji. Orang yang terbiasa sholat di awal waktu itu akan pandai mengatur waktu. Ia tidak suka menunda-nunda waktu sholatnya. Sepertinya dia sudah punya janji kepada Allah untuk menjumpainya pada awal sholat. Nah, dengan demikian orang yang terbiasa sholat tepat waktu itu akan selalu menepati janjinya. Janji kepada teman, kepada sesamanya. Kemudian yang keenam yaitu memupuk rasa solidaritas. Nah, sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim tanpa adanya pembeda. Kaya, miskin, laki-laki, wanita, pejabat, rakyat jelata, pintarkah, bodohkah, mukim, safar, sehat, atau yang sakit sekalipun. Bahkan tidak ada pembedaan atau pengkhususan saf-saf sholat di dalam masjid. Bagi yang datang duluan boleh menempati saf-saf terdepan. Nah, ajaran sholat yang demikian itu dapat menumpuk rasa solidaritas. Semua jamaah menyatu dalam perasaan dan pikirannya sama. Mereka saling bertemu dan menyapa. Dan akhirnya mereka dapat saling membantu dalam kebaikan.
Nah, kemudian ini adalah perilaku yang kedua, yaitu menghindari perilaku tercela. Nah, beberapa perilaku tercela akan dihindari jika kita memahami makna ibadah sholat secara benar. Nah, yang pertama itu adalah tidak suka mengungkit-ungkit pemberian. Mengapa? Sholat yang khusyuk itu senantiasa mengajarkan keikhlasan, yaitu semua amal hanya untuk Allah. Nah, apabila niat kita sudah ikhlas, maka tidak peduli dengan penilaian orang lain, tidak mengharapkan pujian atau imbalan, atau juga tidak bersedih karena dicaci atau berkurang harta. Nah, serta kita tidak akan menyebut-nyebut sesuatu yang sudah diberikan karena itu semua dilakukan dengan ikhlas hanya karena Allah semata. Kemudian yang kedua, yaitu suka meremehkan teman. Kita akan terhindarkan dari sifat itu. Kenapa? Karena sholat mengajarkan kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Sholat yang khusyuk. Nah, kalau sholat yang khusyuk itu akan menyadarkan betapa kecilnya diri kita ini di mata Allah. Kecil kita. Allah sangat besar di sana, diagungkan. Nah, segenap pujian, keagungan, dan kemuliaan hanyalah milik Allah. Nah, oleh karena itu, tidak pantaslah kita meremehkan ciptaan Allah lainnya, termasuk meremehkan teman dan orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ingin menang sendiri. Kita akan terjauhkan dari sifat ini. Nah, ketika sholat, siapa yang datang lebih dahulu di masjid, maka ia berhak menempati saf sholat terdepan atau yang ia inginkan dimanapun, mau di pinggir, di tengah, atau di samping. Nah, untuk yang datang belakangan, hanya berhak menempati saf sholat yang tersisa. Ia tidak bisa bersikap ingin menang sendiri. Ia tidak boleh menggeser atau meminta jamaah lain pindah ke tempat lain, karena akan ditempatinya. Sikap ingin menang sendiri seharusnya dapat dihindari dengan adanya sholat ini. Kemudian yang keempat, yaitu suka mencuri. Kita akan terhindarkan dari sifat ini. Mengapa? Tatkala kita membaca doa iftitah di dalam sholat, kita sebenarnya telah berikrar bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, sholat sebenarnya akan mencegah kita dari niat berbuat jahat. Nah, termasuk mencuri atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Nah, untuk melakukan sholat, ada syarat-syaratnya nih yang harus dipenuhi dulu. Yaitu yang pertama, beragama Islam. Nah, yang kedua, memiliki akal yang waras alias tidak gila atau autis. Nah, yang ketiga, yaitu berusia cukup dewasa. Nah, yang keempat, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Yang kelima, yaitu bersih dan suci dari najis, haid, nifas, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yaitu sadar atau tidak sedang tidur. Nah, kemudian ada syarat sah melaksanakan sholat adalah, nah yang pertama itu adalah masuknya waktu sholat, jadi itu sudah sah. Nah, yang kedua yaitu menghadap ke kiblat. Nah, yang ketiga yaitu suci dari najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, saya akan menyanyikan lagu. Ayo kita bernyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dengan syair Abu Rifki agar kita lebih semangat lagi dalam beribadah sholat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. Ayo sholat, jangan sampai terlambat. 5 kali tiap hari sujud pada ilahi Robbi, sholat zuhur, asar, maghrib, lalu isya dan subuh.